Selamat berjumpa dengan video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang binomial, segitiga Pascal, dan binomium Newton. Ketiganya adalah merupakan suatu kesatuan materi yang sangat diperlukan untuk mempelajari matematika. Dari binomial ke segitiga Pascal hingga binomium Newton. Binomial atau suku dua merupakan pelajaran aljabar matematika di SMP. Kita mulai dengan suku dua berpangkat 0, A tambah B pangkat 0 adalah 1. A tambah B pangkat 1, A tambah B. A tambah B kuadrat dibuat menjadi A tambah B kali A tambah B, dan kita gunakan sifat distributif perkalian menjadi A kali A tambah B kali A tambah B. Hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Sekaligus ini sudah menjadi suatu rumus dalam pangkat 2. Selanjutnya A tambah B pangkat 3 dengan cara seperti yang tertulis ini, digunakan distributif perkalian, maka kita peroleh hasil A pangkat 3, 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Kemudian kita cari A tambah B pangkat 4, A tambah B pangkat 5, dan seterusnya. Nah, berikut kita akan lihat hasil yang kita peroleh sampai A tambah B pangkat 7. Jika kita mau memperhatikan urutan pangkat untuk bagian A dan bagian B, bagian A pangkatnya turun satu-satu. Kalau kita lihat mulai dari sini, 21, 3210, 4321, 54321, 654321, 765421. Sebaliknya, untuk B mulai 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, terus sampai di 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian, kalau kita perhatikan, jumlah pangkat untuk A dengan B selalu sesuai dengan pangkat suku 2. Jadi kalau pangkat 4, maka jumlah pangkatnya selalu 4. Ini 4, 3 tambah 1, 4, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 3, 4, lihat 6, pangkat 6, jumlah pangkatnya 6, 5 tambah 1, 6, 4 tambah 2, 6, 3 tambah 3, 6, 2 tambah 4, 6, 1 tambah 5, 6, 6. Begitu juga dengan 7. Jadi untuk A tambah B pangkat 6, tidak akan kita dapati suku yang berbentuk A pangkat 4, B pangkat 3, karena jumlahnya sudah 7, atau A pangkat 4, B, karena jumlahnya cuma 5. Jadi harus kalau A pangkat 4, pasti B-nya pangkat 2. Kalau A-nya pangkat 3, pasti B-nya pangkat 3. Begitu juga. Kalau A tambah B pangkat 8, maka untuk A pangkat 5, B-nya harus pangkat 3. Kita lihat sini. A pangkat 4, B-nya harus B pangkat 3, karena jumlahnya harus 7. Seperti itu. Selanjutnya, kita sisihkan hanya bagian hasilnya, ini. 1, A tambah B, dan seterusnya. Suku 2-nya kita hilangkan. Kemudian kita jadikan berbentuk segitiga. Nah, kita mulai ke segitiga Pascal. Ini sebenarnya yang dinamakan segitiga Pascal, khususnya untuk yang berikut. Kita lihat di sini, koefisien pada A dengan B belum ada. Atau ada satu tetapi tidak dituliskan. Nah, kita tuliskan itu supaya lengkap. Kemudian yang berikut, kita hilangkan semua A dengan B dan operasi penjumlahan supaya tertinggal
koefisiennya seperti ini. Ini yang dinamakan segitiga Pascal yang didapat oleh Blaise Pascal menyusun seperti ini. Jadi yang ada di hadapan kita ini adalah koefisien daripada uraian suku 2, binomial, bilangan berpangkat, bilangan suku 2 berpangkat. Nah, jadi kita lihat ya, ini koefisiennya yang kita ambil. Ya, koefisiennya yang kita ambil. Nah, dari koefisien ini kita bentuk kembali, kita tulis kembali koefisiennya, hanya koefisiennya. 1, ingat 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, sekarang kelihatan bahwa bilangan 2 ini didapat dari 1 tambah 1. 3 ini didapat dari 1 tambah 3. 3 didapat 2 tambah 1. Maksudnya 1 tambah 2. 4 didapat dari 1 tambah 3. 3 tambah 3 adalah 6. 3 tambah 1 adalah 4. Nah, sekarang kita bisa tebak bahwa 1 tambah 4 akan tertulis 5 di sini. Ini akan tertulis 10, di sini akan tertulis 10, di sini akan tertulis 5. Nah, kita lihat hasilnya ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dan selanjutnya kita akan dapati 6, 15, 20, 15, 6. Ya, oke. Demikian halnya kita lanjutkan terus sampai pangkat 7 ini. 172135352171. Nah, sama itu. Ini ya. Koefisien dari uraian pangkat 2 ini, pangkat suku 2 berpangkat adalah sama dengan yang ada ini. Sekarang kita akan hubungkan koefisien-koefisien pada segitiga Pascal itu dengan konsep kombinasi. Masih ingat kombinasi, permutasi, dan faktorial. Nah, kalau kita masuk ke kombinasi, maka ini bukan lagi pelajaran SMP, tapi sudah merupakan pelajaran SMA atau perguruan tinggi. Jadi konsep di SMP, materi di SMP berakhir di sini. Nah, selanjutnya kita bisa sambung ke konsep kombinasi di SMA dan atau di perguruan tinggi. Nah, masih ingat mengenai kombinasi, yaitu CNK adalah N faktorial per K faktorial N kurang K faktorial dengan N faktorial N kali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya. Nah, dengan catatan bahwa 0 faktorial itu adalah 1. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa C00 itu adalah 1, C101, C111 itu bisa dihitung sendiri itu. Dari mana bisa ini ada langkah-langkah perhitungannya. Ingat 0 faktorial itu 1, jadi 1, 1, 1, 1. 201, 212, 221, 301, 313, 323, 331, 401, 414, 426, 434, 441 dan seterusnya. Kita cari. Kemudian ini kombinasi-kombinasi nilai-nilai kombinasi ini kita ganti ke koefisien dari uraian suku 2. Nah, ini kita masukkan ke segitiga Pascal yang ada. Kita ganti. Nah, ini nilai-nilainya. Ini kita masukkan ke sini. Ganti ke angka-angka dari segitiga Pascal seperti ini. Maka kita akan lihat ini sama ini. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ini kombinasinya menjadi koefisien dari uraian pangkat suku 2 berpangkat ini yang membentuk segitiga.
Ini kita masukkan, ganti di tempat koefisiennya. Jadi CNK ini, C74 ini pengganti dari koefisien yang berada di sini. C42 pengganti dari koefisien yang berada di sini tadinya. C42 itu. Nah, ya, lihat itu. C42 di 32 adalah, lihat sini ya, kita lihat kalau A pangkat 3 B pangkat 2 itu 10, dan di sini adalah C52 ini 10 ya. Nah, kita rapatkan ini ke sebelah kiri, kita hilangkan bentuk segitiganya. Ini tetap bentuk segitiga, tetapi sudah menjadi segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita, karena ini merupakan penjumlahan, kita gunakan notasi sigma. Ingat notasi sigma SMA dan di perguruan tinggi ini, notasi sigma di kalkulus 1, begitu juga kalkulus di SMA, mempelajari notasi sigma. Ini kita singkat dalam notasi sigma. Kita dapati seperti berikut. Nah, C00 adalah sigma 0K, C0K 0K, A0 kurang K, B K. Nah, begitu juga ini. Kita lihat yang untuk 7, sigma 7K 0, C7K, A7 kurang K, B pangkat K. Jadi kalau kita mulai dari ini K0, ini K0, A pangkat 7, B pangkat 0. Kita lihat di sini kalau 4 ya. K4 jadi sigma 74, K mulai dari sampai 4, maka dia mulai dari 0 sampai 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di 4 ada 5. Kita dapati itu. Jadi kita ambil yang tanda sigmanya semua, kita ambil hanya yang tanda sigma ini. Nah, sigma ada, ini bisa diperpanjang terus, tidak sampai 7 tetapi terus sampai N, dan ini yang dinamakan binomium Newton. Ini adalah bentuk yang paling singkat dari semua ini, kita satukan, kita kenal dengan nama binomium Newton. Jadi sigma NK, N berjalan. Jadi dia mulai dari berapa? Ini N0, 1, 2 dan seterusnya 7, 8 ya sampai N. Ini menjadi binomium Newton. Biasanya binomium Newton ini menjadi konsumsi matematika di perguruan tinggi, bukan lagi di SMA. Binomium Newton. Jadi binomium Newton adalah sigma NK, K mulai dari 0, C NK itu kombinasi C, A pangkat N kurang K, B pangkat K. Binomium Newton ini menjadi ringkasan dari segitiga Pascalnya dari Blaise Pascal. Kita tidak perlu menghafal segitiga Pascal itu dengan menambahkannya berturut-turut ke bawah, kita hanya menghafal satu rumus ini, binomium Newton. Nah, sebagai contoh, A tambah B pangkat 10 berarti sigma 10 K0 C 10K A 10 kurang K B pangkat K. Nah, ini kita mulai dengan menghitung 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini 10, 10 kurang 0 ini. Ini jumlahnya selalu 10 ini. Ini jumlahnya selalu 10. Ini jumlahnya selalu 10. Ya, 10. Ini ya. Ini 10 sama jumlah 10 ini ya, pangkat dari ini. Dari A dengan B. Begitu terus kita lihat. Jadi 10 kurang 8 tambah 8, 10. 10 kurang 9 tambah 9, 10. 10 kurang 10 tambah 10, 10. Ya. A-nya naik turun satu-satu, ini jadi 10, 9, 8. Sedangkan B naik satu-satu mulai 0, 1, 2, terus begitu.
Jadi ini yang kita peroleh hasilnya, dan kombinasinya ini, koefisiennya ini merupakan kombinasi. Jadi C10-10, C10-245 dan seterusnya, ini ada tambah di sini. Ya. Terus begitu kita masuk ke hasilnya. Ini ada tambah ya. Kalau kita ambil, ini ada tambah sebagai penyambung. Ini. Ya, kita teruskan soal sebagai contoh soal. Tentukan koefisien pada P pangkat 15 Q pangkat 10 pada binomium 2P kurang Q pangkat 25. Nah, jadi ini wajar pertanyaannya 15 tambah 10, 25. Oke. Nah, kalau kita memperhatikan di sini bahwa 2P ini sebagai A, jadi A, B tambah B. B apa? B adalah min Q. Jadi kita selesaikan binomium CNK. Karena pangkat Q adalah 10, berarti K-nya 10. Ingat ini, B pangkat 10. Kemudian, karena pangkat P adalah 15, berarti N kurang K 15, yaitu 25 kurang 10, 15. Jadi pada B ini 15. Ya. Jadi, harusnya 2P pangkat 15, jadi 2 pangkat 15, P 15. Jadi yang pertama sudah kita dapat 2 pangkat 15. Nah, sekarang tinggal kita hitung kombinasinya ini. Kombinasi CNK, ingat N-nya adalah 25, K-nya 10. Jadi koefisiennya adalah C25 10. Nah, ini terlalu besar kita hitung. Ini sangat besar, sehingga kita bisa tulis saja koefisien dari P pangkat 15 Q pangkat 10 adalah 2 pangkat 15 C25 10. Nah, 2 pangkat 15 saja kita hitung sudah besar, apalagi kita kali dengan C25 10. Ini kali ya, dikali. Jadi 2 pangkat 15 dikali C, jadi 2 pangkat 15, berapa hasilnya itu? 2 kali 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, terus sampai pangkat 15. Kemudian kali dengan hasil dari kombinasi 25 dan 10. Besar sekali bilangan ini. Itu adalah koefisien yang ada pada P15 Q P pangkat 15 Q pangkat 10 pada binomium atau suku 2 berpangkat 25 ini. Demikian berakhir pelajaran kita tentang dari binomial ke segitiga Pascal hingga binomium Newton. Nanti kita berjumpa dalam materi selanjutnya pada materi yang lain.